Ya pemirsa, kembali di AIS Today. Pemirsa, 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang 2. Kehadiran para kepala daerah ini disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Dan bergabung setelah pelantikan besok ada. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira karena teman-teman dari Bali ini juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengikuti retret pemirsa, 84 peserta diboyong dari Jakarta untuk naik kereta cepat Wush dan tiba di stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. 84 kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang 2 menuju lokasi kampus IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menumpangi kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Para peserta retret diboyong dari stasiun Halim, Jakarta. Mereka berkesempatan menikmati perjalanan naik kereta cepat Wush dari Jakarta menuju Bandung selama 30 menit. Selanjutnya, para peserta melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke kampus IPDN di Kabupaten Sumedang. Ya, hari ini Minggu 22 Juni 2025, KCIC melayani rombongan kepala daerah yang akan melaksanakan retret di IPDN Jatinangor dengan menggunakan Wush dari Halim menuju stasiun Tegaluar, Sumarekon. Tercatat ada 84 kepala daerah yang menggunakan Wush pagi ini, keberangkatan pukul 10 dari stasiun Halim dan tiba pukul 11.47 di stasiun Tegaluar, Sumarekon. Retret gelombang 2 diikuti 86 kepala daerah yang sebelumnya belum berpartisipasi pada retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret dilatar belakangi faktor diantaranya ketersediaan ruang kelas dan fasilitas penginapan yang dapat digunakan tanpa biaya, serta lokasi yang relatif mudah dijangkau dari Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kami percaya kebersamaan dan konsistensi. Tugas dan tanggung Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balai Rumrudini kampus IPDN Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah pemirsa dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2020. Ibu, halo Bu. Ibu, halo Bu. Pak, halo Pak. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa informasi terkini terkait dengan agenda retret kepala daerah hari ini, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Beben HVA
dari IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan BBN. Bagaimanakah jalannya retret di hari pertama kali ini? Ya, Pram dan Alia, hari ini baru saja dibuka langsung secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Gubernur Lemhanas. Sebanyak 86 kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua berjalan lancar. Sebelumnya, para kepala daerah ini melakukan apel pagi, melaksanakan olahraga ringan, serta menyiapkan segala sesuatu tanpa ajudan menuju Balai Rudini. Setelah itu mereka rencananya setelah dibuka oleh Gubernur, Mendagri Tito Karnavian, semua para kepala daerah memasuki ruang kelas yang akan menerima pemateri dari berbagai Menko. Demikian, Bram. Ya, rekan BBN, kalau Anda bisa jelaskan kepada kami, ini kan gelombang kedua, apa sih bedanya dengan gelombang pertama yang diajarkan di sana? Ya, BBN. Baik, Bram. Baru saja kami mendapat wawancara dengan Mendagri. Kenapa dipilih IPDN? Tentunya ini ada jarak dekat dari Jakarta juga, terus semua fasilitas cukup memadai, seperti ruangan, fasilitas juga semua ada. Nah, nanti kalau dibandingkan dengan retret yang pertama di Magelang, nanti kita lihat seperti apa, bagus yang mana. Nanti untuk gelombang ketiganya ada retret Sekda. Nah, nanti akan dipilih Magelang atau di IPDN. Nanti kita cari yang terbaik, kata Mendagri Tito Karnavian. Demikian, Pram. Oke, rekan BBN, ini kan informasi juga sejumlah kepala daerah ada yang berhalangan hadir. Apakah ini untuk ada perwakilan yang juga dikirim ke sana untuk menggantikan yang berhalangan hadir, atau ada sanksi tertentu di sana? Gimana, Pram? Kurang ini suaranya, Bram. Maaf. Ya, rekan BBN, ini banyak sekali tadi sejumlah kepala daerah yang juga berhalangan hadir. Apakah ini untuk kepala daerah yang berhalangan hadir mengirimkan perwakilan untuk mengikuti retret kedua kali ini? Wah, baik pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama BBN HVA langsung dari Sumedang Jatinangor ini terganggu masalah sinyal sehingga ada kesalahan teknis. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan update dan kita akan tunggu seperti apa update selanjutnya terkait dengan retret ini. Dan kita juga berharap bahwa retret ini dapat berjalan dengan lancar, dengan maksimal, dan bisa diterapkan nanti pemerintahnya masing-masing ya. Betul sekali. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkap rumah subsidi yang luas bangunannya ini 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial maupun psikologi. Nah, pemirsa, ini meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah, kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah.
tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Ya, menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai balik dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut ke Bapak itu autoimun. Autoimun? Ya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nah, nantinya pemirsa, ini ASN pemirsa bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam seminggu. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Keputusan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan, flexible working arrangement bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, namun Kemenpan RB pastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL, karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi lapangan ya, dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya, tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kemenkyu,
Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. WFA atau Flexible Working Arrangement juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seperti jurnalis dong, work from anywhere. Maksudnya kembali ke kantor. Iya, tetap harus ke kantor ya. Tapi ya mungkin ada alasan tersendiri mengapa mungkin diberlakukan. Alasannya ya mungkin kan banyaknya ASN di pemerintah dimanapun itu provinsi pasti selalu ada. Mungkin untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi kemacetan di jalanan bisa jadi. Bisa jadi asal juga. Kan 2 hari dalam seminggu nih, asal privilege tersebut tidak disalahgunakan. Betul sekali, tetap bekerja dan memberikan servis terbaik Maksimal kepada masyarakat ya. Kan dari masyarakat untuk masyarakat. Betul sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pengemudi ojek online ini diwacanakan akan menjadi mitra UMKM. Nah, ini kabar bahagianya, nantinya pemirsa para pengemudi akan mendapatkan sejumlah insentif seperti BBM subsidi hingga kredit usaha rakyat. Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah menyatakan tengah menggodok peraturan menteri terkait status ojek online menjadi mitra UMKM. Aturan yang bakal tertuang ke dalam peraturan menteri itu berlandaskan Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membuat aturan turunan agar driver ojol bisa masuk kategori UMKM. Nantinya, peraturan menteri ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika nanti jadi mitra UMKM, para driver ojol akan mendapatkan sejumlah insentif. Di antaranya, mendapatkan BBM bersubsidi, kredit usaha rakyat hingga LPG 3 kg. Tim Liputan iNews melaporkan.